Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati yang Allah muliakan, pagi ini saya ingin sekali berbagi mengenai cahaya. Cahaya, fungsi utamanya adalah untuk memberikan penerangan dan sebagai petunjuk jalan. Dengan adanya cahaya inilah kemudian kita bisa melihat pepohonan yang indah, daunnya yang hijau. Kemudian bahkan dengan cahaya ini pula kita bisa melihat benda-benda yang nunjauh di sana, yang kecil sekalipun apalagi yang besar. Keberadaan cahaya inilah yang kemudian kita bisa menikmati pemandangan, menikmati keindahan ciptaannya. Namun demikian, ada satu syarat lagi agar kita bisa menikmati keindahan itu selain adanya cahaya, yaitu mata kita harus terbuka, mata kita harus melek sehingga kita bisa melihatnya. Meskipun di siang hari, meskipun di terik matahari, meskipun kita di ruangan terbuka, tapi ketika mata kita tertutup, maka tidak ada yang akan bisa kita lihat. Tamsil ini atau analogi ini adalah saya umpamakan cahaya tersebut, atau bahkan dalam berbagai keterangan, ilmu itu disifati sebagai cahaya. Sebagaimana cahaya, fungsi utama ilmu adalah memberikan penerangan kepada kita agar kita tahu apa yang sebenarnya sedang kita lihat, agar kita mengetahui berbagai hal yang ada dalam diri kita, dalam lingkungan kita, dan hal-hal lain di luar kita. Dengan keberadaan ilmu lah kemudian kita bisa tahu ini buruk, ini baik. Dengan ilmu inilah kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dengan ilmu inilah kemudian kita bisa menata dan meniti jalan mana yang harus kita lalui. Ilmu sangat penting, bahkan ilmu wajib dimiliki oleh setiap kita agar kita mendapatkan petunjuk, agar kita tidak salah jalan. Ada banyak berbagai ilmu yang terbentang di semesta ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Dan seperti hanya cahaya tadi, bahwa ilmu apapun yang ada di dunia ini tidak akan bisa kita lihat, tidak bisa akan kita pelajari kalau kemudian hati kita tertutup untuk melihatnya. Kita tidak mau belajar, kita sudah merasa pintar, kita sudah merasa bahwa kita sudah tahu semua. Ini ketika kita merasakan hal seperti itu, ketika kita sudah merasa mengetahui semuanya, laksana kita sedang berada di tengah alam yang luas, di tengah terik matahari, di tengah cahaya yang terang benderang, tapi mata kita tertutup sehingga kita tidak melihat hal apapun yang ada di sekitar kita. Pun ketika hati kita tertutup, maka ilmu apapun tidak akan pernah bisa kita serap. Sifat cahaya adalah menembus bagian-bagian yang transparan. Seperti itu pula lah ilmu. Ilmu hanya akan bisa masuk, akan bisa kita resapi, akan bisa kita terima manakala hati kita terbuka. Ilmu apapun tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati yang menutup dirinya, menutup hatinya, mengunci rapat dari hal-hal yang di luar dirinya, maka ilmu apapun tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Sekali lagi, bahwa cahaya hanya akan bisa menembus bidang-bidang transparan, ruangan-ruangan transparan. Seperti juga ilmu hanya akan bisa masuk ke dalam hati yang bening, yang bersih, yang transparan, yang mau menerima masukan dari orang lain, yang mau belajar dari hal apapun yang ditemuinya. Jadi akan banyak hal yang bisa kita temukan, akan banyak hal yang bisa kita pelajari manakala kita membuka
hati kita untuk menerima berbagai hal di luar diri kita, berbagai pengetahuan, berbagai pemahaman, berbagai informasi yang sangat berguna bagi kita. Sebanyak apapun ilmu yang sudah kita tahu sekarang ini, yakinlah bahwa masih banyak ilmu yang kita belum ketahui. Karena itu jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup, sudah mampu, bahkan menjadi takabur. Ada sebuah pepatah bijak, ciri orang jahil adalah orang yang mengira air dalam kobokan, kemudian mereka merasa bahwa itu adalah lautan yang luas. Ilmu yang kita ketahui sejatinya bukanlah belum apa-apa, bahkan yang tadi saya ungkapkan bahwa mungkin hanya sebesar kobokan saja, tapi kita merasa bahwa ilmu kita sudah sedalam lautan. Toh kalaupun ilmu kita sudah sedalam lautan, kita tidak bisa mengklaim diri kita paling benar, karena masih ada 7 samudra lain yang belum kita selami, yang belum kita pelajari. Jadi jangan pernah berpuas diri dengan ilmu dan pemahaman yang sudah ada pada kita sekarang. Tetap buka mata hati kita agar kita bisa menerima lebih banyak ilmu dari manapun, baik dari guru kita, dari rekan kita, dari anak kita, bahkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita pun sungguhnya merupakan wasilah ilmu yang jika kita mau membuka mata hati kita, semuanya terdapat ilmu Allah di sana. Cahaya sebagai penerang dan petunjuk jalan kita, ilmu pun demikian halnya. Karenanya jangan pernah berhenti belajar, karena seorang yang bijak tidak akan pernah bosan untuk mendengar hal yang sama tentang ilmu. Kemudian orang yang bijak juga tidak akan pernah lelah untuk mencari hal-hal yang baru yang akan sangat berguna bagi hidup dan kehidupannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.